Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ayu S. Labagowo dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris di IAIN Manado. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan apa sih perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk teman-teman dan saya tentunya juga pasti bertanya-tanya apa sih perbedaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini dia penjelasannya. Ya, baiklah teman-teman, untuk presentasi kali ini saya akan menampilkan PowerPoint yang sudah saya buat untuk materi kali ini. Nah, ini dia teman-teman materinya. Jadi, skripsi, tesis, dan disertasi hasil penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian lapangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif, yang mana pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik konseptual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Baik, sekarang lanjut ke perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi. Secara umum, perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif secara literal dapat dikatakan bahwa disertasi lebih berat bobot akademisnya daripada tesis, dan tesis lebih berat bobot akademisnya daripada skripsi. Perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi biasanya tidak hanya dilihat dari aspek kuantitatif, tetapi lebih banyak dilihat dari aspek kualitatif yang hanya dikemukakan secara konseptual, namun sulit untuk dikemukakan secara operasional. Nah, ini dia aspek-aspek yang dapat membedakan skripsi, tesis, dan disertasi, terutama yang merupakan hasil penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama, aspek permasalahan. Pada aspek ini, penulis disertasi dituntut harus mengarahkan permasalahan yang dibahas dalam disertasinya agar temuannya dapat memberikan sumbangan asli bagi ilmu pengetahuan. Sedangkan penulis tesis diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Sumbangan yang demikian itu tidak dituntut dari penulis skripsi. Yang kedua yaitu aspek kajian pustaka. Penulis skripsi pada aspek ini hanya diharapkan untuk menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian lain dengan topik yang sama. Penulis tesis tidak hanya keterkaitannya saja, tapi juga harus menyebutkan secara jelas persamaan dan perbedaan antara penelitiannya dengan penelitian lain yang sejenis. Sedangkan untuk penulis disertasi harus dapat mengidentifikasi posisi dan peranan penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks permasalahan yang lebih luas, mengemukakan pendapat pribadinya, menggunakan kepustakaan dan disiplin ilmu lain, dan memaparkan hasil pustakanya dengan cara yang sistematis. Yang ketiga, aspek metodologi penelitian. Penulis skripsi dituntut untuk menyebutkan apakah ada upaya untuk memperoleh data penelitian secara akurat dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yang valid. Nah, untuk penulis tesis, penyebutan upaya saja tidak cukup. Dia harus menyertakan bukti-bukti yang dapat dijadikan pegangan untuk
menyatakan instrumen pengumpulan data yang digunakan cukup valid. Sedangkan untuk penulis disertasi, bukti-bukti validitas instrumen pengumpulan data harus dapat diterima sebagai bukti-bukti yang tepat. Dalam penelitian kuantitatif, skripsi dapat mencakup satu variabel saja, tesis 2 variabel atau lebih, sedangkan disertasi harus mencakup lebih dari 2 variabel. Kemudian yang keempat adalah aspek hasil penelitian. Dalam kesimpulan skripsi harus didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan dalam tesis dan disertasi, hasil penelitian yang dikemukakan selain didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, juga harus dibandingkan dengan hasil penelitian. Nah, untuk pengajuan saran pada bagian akhir skripsi tidak harus dilengkapi dengan argumentasi oleh hasil penelitian, sedangkan saran-saran yang dikemukakan dalam tesis dan disertasi harus dilengkapi dengan argumentasi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang terakhir, aspek kemandirian. Secara kuantitatif, untuk disertasi, kira-kira 90% dari naskah tersebut adalah karya asli mahasiswa penulisnya. Sedangkan sisanya dari bantuan, bimbingan, serta arahan dosen pembimbing. Untuk tesis, presentasi karya asli bisa lebih kecil daripada disertasi. Dan untuk skripsi, presentasi karya asli mahasiswa bisa lebih kecil daripada tesis. Nah, kemudian ada juga nih teman-teman, kode etik penulisan karya ilmiah atau norma yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Pemakaian dari suatu sumber yang tidak disertai dengan rujukan dapat dikatakan dengan pencurian atau plagiat nih teman-teman. Penulis juga harus menyebutkan sumbernya dengan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan. Nah, lalu nama narasumber data atau informan, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan informan tersebut. Maka, sebagai gantinya, nama sumber data atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran nih teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.